perjalanan waktu yang masih panjang. Sebagai apresiasi bagi pencetus dan semangat perjuangan para pelestari Buddha Dhamma. Ya, 4 tahun yang lalu saya itu bertemu dengan seorang biku yang kebetulan berkunjung ke Wihara Tanah Putih. Kemudian dia menganjurkan saya supaya saya membuat prasasti sebagai penanda tempat terbentuknya Sangha Theravada Indonesia. Untuk membuat supaya bangunan ini menjadi bangunan monumental, saya membuat candi. Karena candi ini juga sebagai bentuk puja penghormatan kepada Sangha, dan ini sebagai boleh dibilang istana relik, di mana juga kami menyimpan Abu Bante Kema Sarano. Bante Kema Sarano adalah sosok biku yang tinggal lama di Wihara Tanah Putih. Sebagian itu masih ada di Tanah Putih yang nanti akan kita tempatkan di Candi Sanghamula Datuk Mandira. Sangha Theravada Indonesia terbentuk pada tanggal 23 Oktober 1976. Diprakarsai oleh 5 orang, yaitu Bante Agabalo, Bante Kema Sarano, Bante Sudamo, Bante Kemio, dan Bante Nyanauto. Hari ini, pada tanggal yang sama, di peringatan yang ke-46, sebagai bentuk apresiasi penghormatan kepada para pencetus dan semangat perjuangan para biku sebagai pelestari Buddha Dhamma, kami persembahkan Candi Sanghamula Datuk Mandira sebagai momentum sejarah berdirinya Sangha Theravada Indonesia di Wihara Tanah Putih, Semarang. Sebagian abu mendiang Biku Kema Sarano Mahathera ikut diletakkan ke dalam bangunan Candi Sanghamula Datuk Mandira sebagai penghormatan atas jasa dan perjuangan mendiang semasa hidupnya, sebagai salah satu penggagas berdirinya Sangha Theravada di Indonesia dan sebagai kepala Wihara Tanah Putih dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendiang Biku Kema Sarano Mahathera dikenal sebagai sosok yang ulet dan mempunyai semangat terjun langsung untuk membabarkan Buddha Dhamma ke pelosok daerah di seluruh penjuru Indonesia. Dalam kesempatan peresmian Candi tanda mendirikan Sangha Theravada Indonesia di Wihara Tanah Putih, Kota Semarang. Tempat ini tahun 76 ada para biku. Mulai satu adalah Bante Kema Sarano dari Juwana, 2 Bante Agabalo dari Manado, 3 Bante Nyanauto dari Banyuwangi, 4 Bante Sudamo dari Pulau Madura, 5 Bante Kemio dari Kota Semarang sendiri, dan juga ada Bante Suwelayan dari Wat Pasir Mahat Bangkok. Kita diundang
oleh Romo Bandita Zuratin untuk mengadakan upacara Katina. Selesai Katina, kita mengadakan rapat. Pak Surhin bilang, Sangka Agung Indonesia sudah ada, Sangka Mahayana juga sudah ada, tapi Biku-Biku Theravada masih belum punya organisasi. Sesudah kita diskusi, Bante Khemasono ajukan, kalau gitu kita bikin saja Sangka Samayut Indonesia. Tetapi saya bilang, nanti dulu, sebab kalau kita bikin Sangka Samayut, Bante Kiri Lakito, beliau ditafsirkan di Wat Benjamin Bopit di Bangkok sebagai biku dari Mahanikai, bukan Samayut. Beliau tidak bisa ikut kita, sedangkan kita perlu sekali. Oleh karena itu, saya ajukan bikin saja pintu lebih lebar pakai nama Sangka Theravada Indonesia. Karena seorang mission, kalau dia paham, waktu yang paling tepat, jarak yang paling pendek, ongkos yang paling murah untuk menjalankan mission itu lewat apa? Melalui pendekatan seni budaya. Dan Bante Khema terbukti melalui pendekatan seni budaya, dia lebih cepat mampu menarik perhatian dan memasuki relung-relung jiwa masyarakat yang dibina. Makanya zaman Bante Khema itu banyak pemuda yang tertarik. Pada waktu Sangga Theravada Indonesia membuka namanya STS zaman itu, Sekolah Tinggi Sangga, yang paling banyak mendapat mahasiswa Bante Khema. Selain melakukan pembinaan, Bante Khema Sarano Mahathera ini pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal dari Sangga Theravada Indonesia pada saat Sangga Theravada Indonesia baru saja dibentuk. Jasa beliau yang saya anggap sebagai satu hal yang khusus sekali adalah ketika beliau itu menerbitkan ulang kitab Bodro Santi. Kitab Bodro Santi dalam bahasa Jawa. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang digubah berisi ajaran-ajaran agama Buddha yang diuraikan dalam bahasa Jawa dan tentu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kesan saya kepada beliau adalah Bante Khema Sarano ini seorang biku yang mendorong atau memotivasi umat, khususnya anak-anak muda, supaya menjadi samanera atau biku. Maka ketika ketemu umat, khususnya anak-anak muda, beliau sering bertanya, kapan kamu jadi biku? Nah ini mukanya muka biku ini, kesan itu membekas dalam batin saya. Bante Khema Sarano itu sesosok biku yang luar biasa. Biarpun sebagai biku, tapi seperti terhadap umatnya itu seperti seorang bapak, seorang kakek yang sangat perhatian terhadap umatnya, suka maupun duka. Terutama kalau ada umat yang kesusahan atau ada masalah, Bante Khema Sarano itu ikut merasakan dan ikut berusaha bagaimana seorang Bante bisa membantu. Dan di Jawa Tengah Bante Khema itu seperti semacam kayak apa ya, memberikan, kalau orang bilang kayak kampanye. Jadi tanpa disadari itu memperkenalkan agama Buddha dan kehidupan para biku, dan kemudian mungkin bajunya biku itu bisa dikenali di situ. Beliau naik turun bus. Beliaunya tidak pernah dijemput secara langsung atau minta dijemput. Pokoknya bikin jadwal. Kemudian diajak ke Kebumen, kemudian ke Cilacap. Dan saya heran karena saya juga ada umat Buddha, jadi petil-petil dikit-dikit dan beliaunya tuh selalu rajin kunjungi. Sampai kemudian beliaunya ke Jawa Timur, terakhir tuh ke daerah Pait. Ini kemana ini, ke gunung-gunung? Loh kok ya ada umat Buddha? Jadi umat Buddha begitu menyebarnya yang mungkin tidak terbina, dan beliau itu selalu memberikan binaan-binaan yang bagi saya itu luar biasa. Beliau mengayomi, jadi beliau sudah memberi tugas yang mempercayakan sepenuhnya kepada yang diberi tugas dan membimbing. Itulah yang saya alami waktu saya membantu beliau. Dia waktu itu selalu bilang pada saya gini, Widya, kamu jangan pelit-pelit, tiap hari itu harus masak nasi, sajiin lauk, sehingga kalau ada tamu pada saatnya makan, itu biar aja makan di wihara ini. Kamu nggak usah khawatir, kalau kita itu tidak pelit, pasti dah dana itu akan mengalir terus.
Ya memang saat itu sih ya, beras, minyak itu kita nggak pernah kekurangan sampai berlimpah. Bante Kema dalam hal pembentukan Sangga Theravada Indonesia ini, saya melihat beliau konsekuensinya. Artinya sebagai pendiri Sangga, dia tetap, ya itu dari prinsip. Ya saya selalu pegang ke Bante Kema itu, orangnya punya prinsip. Sudah Sangga Theravada Indonesia, ya, sudah itu adalah harga mati. Meneladani atau mencontoh atau mengikuti semangatnya lah ya. Dan tidak pilih-pilih, tidak mengenal itu harus kota, harus gede, harus apalagi kalau ngomongin materi, kaya, miskin, aduh, itu saya tidak melihat di Bante Kema. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di Pantura, pokoknya di wilayah-wilayah pantai itu, jangan sampai lupa yang namanya Bante Kema. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kiai Haji Mustam Haji, Ketua FKUP Kota Semarang beserta seluruh jajaran pengurus mengucapkan selamat atas peresmian Candi Sangga Mulia Datu Mandira dalam rangka peringatan Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia. 46 tahun menghayati dan mengabdi Dhamma Vinaya. Semoga dunia semakin damai, semakin ramah. Salam rukun. Terima kasih. Salam, salam damai bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Sedioko, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kota Semarang, atau lebih dikenal dengan nama PGKS. Di hari bahagia ini, perkenankan saya secara pribadi maupun mewakili umat Kristen yang ada di Kota Semarang mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 Sangha Theravada Indonesia dalam menghayati dan mengabdi Dhamma Vinaya. Tentu dengan diresmikannya Candi Sangha Mula Datu Mandira, kami ikut senang dan bangga kiranya umat Buddha makin mendalami kiprah di bumi Indonesia tercinta ini, khususnya untuk Kota Semarang. Mari, saya mengajak pada setiap pribadi umat Buddha untuk senantiasa mengeluarkan energi positif dimanapun dan kapanpun berada, sehingga nilai-nilai keluhuran agama Buddha dirasakan oleh semua ciptaan. Sadu, sadu, sadu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami umat Hindu Kota Semarang turut berbahagia pada hari ulang tahun Sangha Theravada yang ke-46. Dirgahayu Sangha Theravada Indonesia, 46 tahun menghayati dan mengabdi Dhamma Vinaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan. Wete Tongkien. Kami umat agama Konghucu menyampaikan selamat atas diresmikannya Candi Sangha Mula Datu Mandira dan bertepatan dengan ulang tahun ke-46 Sangha Theravada Indonesia. Semoga dengan diresmikannya candi ini dan ulang tahun ke-46 Sangha Theravada menjadi suatu momentum yang sangat baik bagi perkembangan umat beragama di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Semoga menjadi meningkatnya kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugihatu Namo Buddhaya. Saya Syekhul Ahmad Faruk, Mubali Jemaah Muslim Ahmadiyah Jawa Tengah, mengucapkan selamat atas peresmian Candi Sangha Mula Datu Mandira dan ulang tahun Sangha Theravada Indonesia ke-46. Semoga semakin penuh berkat untuk umat dan bermanfaat untuk masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap umat Buddha Sangha Theravada Wihara Tanah Putih Semarang. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan Semarang mengucapkan selamat atas peresmian Candi Sanghamulya Datu Mandira, juga Dirgahayu Sangha Theravada Indonesia dalam usia yang ke-46 tahun. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua hidup dalam kerukunan dan persaudaraan. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Saya Setiawan Budi, Koordinator Persaudaraan Lintas Agama, mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 Sangha Theravada Indonesia dan selamat atas peresmian Candi Sanggamula Datu Mandira, menghayati dan mengabdi Dhamma Winaya. Sabe Sata Bawantu Suki Tata.